muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di mana-mana sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Dan ini sangat penting bagi kita, khususnya di momen seperti hari ini. Kita akan menyambut bulan yang begitu luar biasa, bulan Ramadan. Maka ibadah kita di detik-detik terakhir ini sangat penting. Takarub kita kepada Allah di detik-detik terakhir ini sangat penting. Dan ibadah kita di menjelang Ramadan ini sangat berarti. Kenapa demikian? Karena persiapan semakin mendekati sebuah event atau sebuah perhelatan, itu semakin penting. Yang dipersiapkan di H-1 dalam sebuah perhelatan itu hanya hal-hal yang paling penting. Dan seringkali orang itu melepas persiapan-persiapan lain. Kenapa? Karena mereka memprioritaskan yang paling penting. Itu kalau perhelatannya dunia, apalagi Ramadan yang gak bisa dikiaskan dengan dunia. Di detik-detik ini atau di waktu-waktu ini persiapan begitu berharga dan amal soleh yang kita kerjakan begitu bernilai. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa, agar Allah mau ya, agar Allah berkenan memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Sekali lagi, ini bukan sebatas atau ini nggak berhenti dari dalam konteks sebuah kajian. Ini tentang taufik dari Allah untuk melakukan persiapan akhir, dan taufik dari Allah untuk melakukan persiapan akhir itu adalah awal kemenangan dan pembuktian iman. Karena kalau Allah benci sama kita, maka fathabbatahum, Allah akan buat kita gak persiapan dan Allah akan buat kita gagal dalam mengerjakan itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah selalu pertolongan kepada Allah. Dan hadirin Allah muliakan, salah satu persiapan paling penting adalah ilmu. Dan salah satu persiapan yang sangat penting adalah hati. Dan itu adalah menunya wanita-wanita salehah. Ulama mengatakan, kanatis sahabiyat yashhadna majalisan Nabi SAW. Para sahabat-sahabat wanita itu hadir di majelis Nabi SAW. Al-amma fil masajid wa ghairi, al-amma fil masajid wa ghairiha, wa majalisuhu al-khassa fi buyutihi wa ghairiha. Para sahabat itu hadir di majelis Nabi SAW yang umum, kajian umum, itu hadir.
baik di masjid atau di tempat lain. Dan para sahabiat atau sahabat wanita pun hadir di majelis-majelis khususnya Nabi SAW, di rumah beliau atau di selain rumah beliau. Mereka mendengar dengan seksama khutbah Nabi SAW, nasihat-nasihat Nabi SAW, jawaban-jawaban Nabi SAW jika ada pertanyaan. Sebagaimana mereka pun juga bertanya jika mereka tidak tahu. Dan mereka menghafal hadis-hadis tersebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah profil para sahabiat, para sahabat wanita. Mereka datang di kajian umum, kajian khusus wanita, atau bahkan sampai di rumah Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan para ulama di atas. Maka ini teladan kita, hadirin. Ini teladan kita, dan semoga kita bisa meladani mereka. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan materi kita dan coba kita kaitkan dengan Ramadan kita pada tahun ini insyaallah ta'ala. Di pertemuan kemarin kita sudah jelaskan bahwa ternyata senjatanya syaitan itu bukan import dari tempat lain. Senjata yang digunakan syaitan untuk menyerang kita itu ternyata ada dalam diri kita. Karena senjata itu bernama syahwat, bernama syubhat, bernama khayalan-khayalan yang nggak halal, khayalan-khayalan yang haram, khayalan-khayalan yang ilusi, wal amanil kadhibah, dan mimpi-mimpi palsu. Itulah senjata syaitan. Senjata syaitan. Hadirin Allah muliakan. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi senjata syaitan apa? Syahwat, syubhat, khayalan, dan angan-angan dusta. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi inilah senjata mereka. Jadi yang mereka gunakan untuk menyerang kita apa? Syahwat yang ada dalam diri kita. Yang mereka gunakan untuk menyerang kita apa? Syubhat yang ada dalam kepala kita. Lalu khayalan itu yang digunakan, makanya benar-benar halu jadinya. Kayak kata, kok dia bisa mikir gitu ya? Gitu. Ini kan khayalan, kan nggak mungkin ini. Terus juga ini kan haram ya, gitu. Ada banyak kasus yang membuat orang berzina itu dia menghayal, dia menghayalkan wanita-wanita atau satu wanita, itu yang membuat akhirnya dia memperkosa wanita tersebut. Na'udzubillah, gara-gara hayalannya. Atau zina sama pihak lain. Na'udzubillah. Jadi hayalan. Jadi syaitan itu menyerangnya itu melalui khayalan ini. Maka hati-hati dengan hayalan. Dan tambah lama tambah parah khayalan tersebut.
Lalu yang berikutnya adalah mimpi-mimpi palsu. Nah, korelasinya apa hadirin? Kalau kita ingin berhasil di Ramadan kali ini, maka hilangkan atau minimkan senjata-senjata syaitan. Minimkan. Tekan syahwat kita. Lalu jangan baca data yang gak jelas. Jangan baca informasi hal-hal yang rancu. Jangan baca misalnya hal-hal yang bisa ngerusak kita dan kasih syubhat buat kita itu. Jangan. Orang tuh sering kali jatuh dalam syubhat karena kesombongannya. Dibaca semuanya. Akhirnya rancu sendiri. Dan penyebabnya ya karena Anda terima seluruh informasi, itu masalahnya. Jadi kena syubhat ya. Banyak orang, dan ini juga terjadi di dunia ibu-ibu, ya bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu senang dengan berita-berita gitu. Dan bahkan nawarin, kalau kamu bicara apa aja, bicara ke aku ya. Gak takut bahwa itu bisa merusak hati kita. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Jangan jadikan diri dan hati kamu itu seperti bak sampah. Bak sampah. Semua dimasukin. Yang sampah-sampah dimasukin. Saya ingin tanya, ghibah itu kata Allah SWT itu makan apa? Bangkai. Kalau bangkai masuk ke kamar kita jadi apa? Nah, ada bangkai kucing sama ayam kita masukin ke kamar kita, jadi apa tuh kamar? Hah? Kotor. Terus bau banget gak sih? Oke. Nah kira-kira kalau bangkai manusia dimasukkan ke dalam kamar kita, gimana? Wih. Ghibah itu makan apa tadi? Bangkai apa? Ayam? Oke. Kira-kira kalau dimasukin ke hati kita rusak gak tuh hati? Wangi atau bau tuh hati? Nah, tapi selama ini seneng gak dengerin? Seneng Pak Ustaz. Ya itu masalahnya. Itu yang bikin masalah. Bahkan banyak orang tuh ngorek-ngorek. Sebenarnya temannya gak mau cerita. Ayo dong, lu bisa percaya sama gue. Lu cerita apa aja. Emang kepo nih, penasaran. Pengen tahu. Akhirnya dia cerita. Dan seringkali nanti yang masuk ke dalam diri bukan tentang syahwat aja, tapi syubhat. Kena rancu dia. Maka kalau kita, ibu-ibu, ingin Ramadan yang berhasil, syahwat kita tuh jangan dikasih makan, jangan dikembangkan, terus jangan syubhat, terus jangan banyak hayalan, jangan banyak menghayal, jangan banyak waktu luang. Banyak orang tuh kalau punya waktu luang hayal yang gak jelas. Terus jangan punya mimpi-mimpi palsu gak jelas gitu. Itu. Dan mulai dari kayak keseharian. Mulai dari apa keseharian? Mulai atau diantaranya coba rubah cara kita nyiapin makan buka.
Nah ini ibu-ibu, ibu-ibu masih paket komplit nggak? Baru nyiapin makanan buka, ketemu kolak beli, nanti ketemu cakwe beli, cakwe enak nih, gitu. Terus ketemu apa lagi? Hah? Gorengan enak nggak buat buka? Itu mau buka mau sahur semua enak Pak Ustadz kalau gorengan beli. Terus makanan buka yang buat kita nostalgia dulu tuh apa kira-kira? Hah? Apa ibu? Hah? Makanan buka ikonik dulu yang sekarang udah jarang. Susah Pak Ustadz, dulu saya nggak puasa. Aduh, berat deh ibu-ibu. Fit apa Fit? Makanan bukan dulu yang pokoknya itu kalau itu Ramadan banget deh. Kayak belum puasa Ramadan kalau belum buka itu dulu. Apa? Gorengan itu mah bukan itu. Itu timeless itu kalau gorengan lah. Kalau dulu saya tuh cakwe ya. Ya itu kan personal ya. Ya jadi ketawain itu kan masing-masing. Nggak ikonik buat Ramadan sih, tapi dulu tuh kayaknya sekarang mah biasa aja. Nggak belewa ya, belewa. Kolak, tapi kolak ya biasa. Nah poin saya tuh sering kali ini 2 tangan udah full belanjaan, ketemu tuh makanan nostalgia, dan kok nostalgia dibeli lagi. Padahal udah ada 6 bungkusan jadi 7. Nanti pas pulang ke rumah dimakan apa enggak? Enggak. Gitu. Yang dimakan apa? Korma lagi nanti. Kan bisa dikasih orang. Mending kalau dikasih orang. Seringkali jadi penghuni tetap lemari es kita, kulkas. Akhirnya membeku dan basi. Nah pertanyaan yang membuat kita beli hal-hal kayak gitu apa? Hah? Apa hadir? Hah? Kita memperturuti hawa nafsu kita, syahwat. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau akhirnya Ramadan kita nggak maksimal. Kita yang kekasih kekuatan ke syahwat kita. Sedangkan syahwat itu senjatanya syaitan. Akhirnya ketika syahwat kita kuat dipakai syaitan, diobrak-abrik hati kita, berantakan semua. Contoh lagi apa? Contoh memanjakan syahwat di Ramadan secara tidak sadar apa lagi, ibu-ibu? Hah? Apa bu? Tidur ya? Ya udah boleh tidur lah. Sebenarnya kita udah bisa bangun, tapi tetap aja tanggunglah 1 jam lagi. Gitu. Jadi ketika kita banyak tidur, itu pasti membuat kita bermasalah di Ramadan. Kenapa? Karena syahwat kita di-charge, dikembangkan. Syahwat itu senjatanya syaitan. Ya syaitan gunakan untuk obrak-abrik kita. Semua demikian. Semua demikian. Allah Ta'ala bisa. Jadi hadirin, tolong 4 senjata syaitan ini dilumpuhkan. Dalam arti bukan dihilangkan, enggak, tapi dikurangi. Karena kan kita butuh syahwat di Ramadan. Misalnya kita sebagai istri kan kita
harus memenuhi hak suami di malam Ramadan misalnya. Tapi itu tadi tertakar gitu loh. Dan itu kan ayat Al-Baqarah 187 gitu. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, 4 senjata ini dikontrol benar-benar, diturunkan khususnya di Ramadan. Hadirin, fa'idha adhina al-abdu li'aduwihi, karena kalau sebaliknya hamba itu mengizinkan musuhnya untuk masuk, hamba mengizinkan musuhnya untuk masuk, musuhnya masuk, wa fataha lahu baba baiti, pintu rumahnya dibuka gitu, wa adkhalahu alaihi, dikasih masuk tuh, wa makkanahu minas silah, bukan dikasih masuk lagi, dikasih senjata. Untuk apa? Untuk memerangi dia sendiri. Fahuwal malum, itu yang akan dicela dan dibodoh-bodohin orang. Hadirin Allah muliakan, Anda yang kasih masuk, Anda yang persilahkan, bahkan Anda kasih senjata buat musuh Anda, dan dia tahu ini musuh jahat sama Anda, gak pernah dia baik sama Anda, kok dikasih senjata itu loh. Maka ya Anda diserang pakai senjata itu, maka itu bodohnya luar biasa. Itu masalahnya. Makanya ulama kita mengatakan, fanafsaka lum wala talumil mataya. Ulama mengatakan, dirimu itu yang layak kamu celah. Jangan kamu celah binatang tungganganmu itu. Jadi yang pantas dicela itu dirimu, bukan binatang tungganganmu. Maksudnya apa? Kalau kamu nggak bisa naik kuda, misalnya, nggak bisa naik kuda, terus kamu dikasih kuda terbaik, paling jago nih kuda, udah dilatih hebat, gara-gara kamu nggak bisa naik kuda, begitu naik kamu jatuh ke pental. Nah, ketika kondisi begini, jangan celah tuh kuda. Kuda itu udah kuda paling bagus, kuda paling jago, kuda paling terlatih. Kuda paling terlatih. Dan bukan salah dia. Dia udah paling jago. Yang salah Anda nggak bisa naik kuda, Anda nggak terlatih. Maka kalau mau mencela, ya celah diri Anda, kenapa nggak latihan? Itu poin. Jadi maksudnya bait ini, kita ini suka nyalain orang, nyalain pihak lain, padahal akar masalah ada pada diri kita. Ketika kita buat kesalahan, misalnya buat dosa, kita salahin orang gitu, gara-gara si A nih, gara-gara si B. Mbak, kenapa anak mbak begitu? Itu gara-gara teman-temannya gitu kan.
Wah, orang terus yang disalahin. Padahal masalahnya ada pada kita. Kan begitu, jarang kita dengar di masyarakat, bu, kenapa anak ibu? Itu pergaulannya ibu. Intinya bukan pergaulan sih, saya yang salah sebagai ibunya. Gitu kan. Berapa persen orang bilang begitu? Yang sering kita dengar, yang disalahin yang lain. Betul, mereka jelas salah. Tapi akar masalahnya kita yang gak ngedidik, gak kasih pondasi, gak kasih benteng pertahanan yang kokoh. Sama, kita terjatuh ke maksiat itu, kita buka pintu buat syaitonnya kita kasih masuk. Lalu bukan hanya dikasih masuk, syaitonnya kita kasih suguhan, kita jamu. Pakai apa? Pakai sayur asam? Bukan. Pakai senjata-senjata yang bisa dia gunakan menyerang kita. Ya, terus mau nyalain siapa kita, hadirin? Jangan salahkan siapa-siapa. Itu yang perlu kita jawabkan. Hadirin Allah muliakan. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, para ulama, seluruh umat muslim di berbagai penjuru dunia. Amin. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustaz serta tim dan seluruh keluarga serta semua pihak yang mensupport tersampainya ilmu para ulama kepada kami. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, apakah diperbolehkan bagi wanita ketika sholat sunnah maupun 2 rakaat pertama sholat wajib, di setiap rakaat setiap al-fatihah dia membaca 1 halaman mushaf melalui sebagai lanjutan dari tilawah hariannya melalui mushaf yang diletakkan di standing tripod di hadapannya ketika sholat? Karena saya kesulitan jika membaca mushaf di saat sholat tahajud dan subuh, dikarenakan saya sholat di kamar yang bareng anak balita yang sensitif dengan lampu dan pencahayaan. Kalau dinyalakan lampu baca, anak saya cenderung terbangun dan akibatnya saya akan gagal sholat. Semoga Allah berikan pertolongan agar pertanyaan saya dijawab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan,
Semoga penanya dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat yang besar buat penanya dan memudahkan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Para ulama ditanya masalah ini seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, salah satu ulama, boleh nggak sih sholat sambil memegang mushaf dan dibaca atau dia baca di sholat fardu? Maksudnya, kata penanya, saya baca surat yang saya nggak hafal dan saya lakukan itu juga di sholat sunnah, apakah boleh? Maka beliau rahimahullah mengatakan, la haraj, tidak masalah, boleh kok. Jadi tidak masalah, la haraj, itu diperbolehkan. Lakin kaunuki taqra'ina an dhahri qalbin akhsha wa aqrab minal khusyu'. Tapi Anda membacanya dari hafalan Anda, itu lebih khusyuk dan lebih dekat pada kekhusyuan, lebih afdol. Namun kalau seorang sholat ingin baca dengan mushaf, maka la haraj. Tapi kalau dia tetap ingin baca dengan melihat mushaf atau sebagaimana pertanyaan tadi, maka diperbolehkan. Itu keterangan para ulama. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan. Pertanyaannya 4, kita jawab, nggak bisa semuanya ya. Yang pertanyaan pertama, apakah sama makna salat qiyamul lail dengan salat tarawih? Sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa doakan para ulama, doakan orang yang kasih ilmu buat kita, doakan Ibnu Qayyim, karena syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu bersyukur. La yashkurullah ma yashkurun nas. Dan Nabi SAW bersabda, gak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur kepada manusia. Dan cara bersyukur sama manusia itu kita berusaha balas kebaikannya, dan kalau kita belum bisa, kita doakan, kata Nabi SAW, fakafi'uh, balas. Kalau belum bisa balas, doakan. Jadi doa ini penting, hadirin, agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan itu budayanya atau kultur di dunia para ulama. Sebelum bertanya, mereka doakan. Dan mungkin penanya belum tahu atau mendoakan dengan lisan. Adapun pertanyaan pertama, salat qiyamul lail dengan salat tarawih sama atau beda, Ibu? Sama, dalam arti qiyamul lail itu salat malam. Adapun tarawih itu salat malam di bulan Ramadan. Kenapa dinamakan khusus dengan salat tarawih ketika kita bahas salat malam di Ramadan? Karena salat malam di Ramadan dinamakan oleh para ulama dengan salat tarawih. Jadi
Mohon maaf saya tekankan dulu ya. Jadi substansinya sama. Salat tarawih adalah salat qiyamul lail, tapi di Ramadan. Kenapa di Ramadan dinamakan secara khusus salat tarawih? Karena salat tarawih artinya salat yang ada istirahat tarawih, istirahat. Lalu kenapa dinamakan salat yang ada istirahatnya? Karena qiyamul lail di Ramadan panjang dan lebih panjang daripada biasanya, maka ada istirahat setelah salam dan sebelum masuk ke rakaat berikutnya. Itu makanya dinamakan sholat tarawih, tapi intinya sholat qiyamul lail. Apakah kalau kita sudah melaksanakan sholat tarawih lalu kita boleh tahajud lagi? Bismillah boleh, karena keterangan mayoritas para ulama menyatakan demikian, dan para ulama membawakan dalil. Nabi SAW bersabda, salatul laili matna matna fa idza khasya ahadukum subha fa'utir biwahidah. Salatul lail itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau Anda khawatir masuk waktu subuh, tutup dengan 1 witir. Jadi bisa sampai mendekati waktu subuh lalu tutup dengan 1 witir. Allah, itu keterangan mayoritas para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ibnu Qayyim, para ulama, ustadz, keluarga, jamaah, serta kaum muslimin semua. Amin rabbal alamin. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semua untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Amin rabbal alamin. Oh, nasihatnya Ustadz, saya baru pindah kantor dengan rules yang baru serta banyak hal yang harus di manage. Qadarullah di Ramadan kali ini, di awal dan akhir Ramadan adalah waktu di mana kerjaan saya lagi hektik-hektiknya. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara maksimalkan ibadah di tengah banyak kerjaan dan tanggung jawab. Mohon nasihatnya. Terima kasih, jazakallahu khairan wa iyyakum. Dengan isti'anah, minta tolong sama Allah. Kita tolong sama Allah. Begitu lagi hektik, doanya harus lebih kuat. Dan mulai doa sebelum hektik. Dan ini awal dan akhir. Ini doa nih hari ini. Banyak doa. Itu yang pertama. Yang kedua, andalkan keberkahan waktu. Mungkin semua terasa sulit dikerjakan jika kita pakai waktu yang normal. Tapi kalau Allah udah kasih keberkahan waktu, itu kerjaan 4 jam bisa selesai dalam 1 jam loh, kalau waktunya berkah. Jadi keberkahan waktu. Dan salah satu cara mendapatkan keberkahan waktu itu baca Quran dan dekat sama Quran. Itu keberkahan waktu. Lalu yang berikutnya, jangan nyerah dulu. Kayaknya aku gak bisa nih Pak Ustadz hektik. Jangan, bisa insya Allah. Bisa. Bismillah. Jangan kalah sebelum bertanding. Diaturlah. Itu poin. Dan minta kekuatan kepada Allah. Lalu yang terakhir, banyak istighfar. Banyak istighfar. Karena istighfar itu memberikan kekuatan pada tubuh. Itu salah satu fungsi istighfar. Coba buka surat Hud ayat 52. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, istighfar kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilaihi. Lalu bertobatlah kepada Allah. Apa yang akan terjadi ketika kita istighfar dan tobat?
yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan tambahkan kekuatan kalian. Wala tatawallaw mujrimin. Dan jangan berpaling sebagai orang fasik. Jadi Allah kasih jaminan Allah akan tambah kekuatan kalian. Allah ta'ala alam bisawab. Hadirin, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mari kita tatap Ramadan dengan penuh harap, penuh rasa takut kepada Allah, dan penuh rasa cinta kepada Rabbul Alamin. Dan sekali lagi, orang-orang beriman itu bergembira ketika masuk Ramadan. Kegembiraan yang natural dan kegembiraan yang tidak dibuat-buat. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah berfirman, katakan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka bergembira karena mereka dapatkan lebih berharga daripada harta yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Ramadan lebih berharga daripada harta yang kita kumpulkan. Maka hendaknya kita bergembira ketika masuk ke dalam bulan ini. Jazakallahu khairan. Subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum. 1560 kebaikan yang bisa didapatkan saat membaca Al-Fatihah. Tahukah saudaraku, ada 156 huruf hijaiyah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Saat kita membacanya, insya Allah kita akan mendapatkan sekitar 1560 kebaikan. Terlebih jika kita mengulang bacaan tersebut di setiap kali sholat wajib 5 waktu dalam sehari, maka ada sekitar 26.250 kebaikan yang dapat kita raih, insya Allah. Dengan bacaan Al-Fatihah yang baik dan benar, kita tidak hanya dapat ribuan kebaikan, namun juga sahnya sholat kita, insya Allah. Ayo, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran bersama Muhajir Project Tilawah melalui program beasiswa penuh tahsin Al-Fatihah. Kita insya Allah juga bisa mendukung perjuangan para penuntut ilmu melalui ragam program Muhajir Project Tilawah lainnya, seperti pembinaan pengajar Al-Quran, pembinaan dai Islam, program pengambilan sanad Al-Quran, dan lainnya. Salurkan infak terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600 1382 7500 atau melalui Bank Syariah Indonesia 1111 766 234 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.